Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya admin mau bilang ya, kalau penulisnya ini sudah menerbitkan bukunya ya. Teman-teman juga bisa order lewat Shopee dan linknya nanti ada di deskripsi ya. Dan sesuai dengan judul di thumbnail, ini dia selengkapnya, karya dari My May. Tapi sebelum itu doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, warungku ditutup jin. Andi heran kenapa setelah kejadian kala itu warungnya menjadi sepi. Ketika hujan, banyak orang yang mampir untuk berteduh. Tiada satu orang pun yang memesan nasi goreng jualannya. Warung sedang buka pun dibilang sudah tidak jualan lagi. Di sisi lain, "Woi, kamu jualan apa? Berani-beraninya ya jualan di sini." Kudengar ada seseorang berbicara dengan volume yang begitu keras dari seberang jalan. Aku hanya mengangkat muka, tidak menghiraukan. Lagi-lagi ada suara orang berteriak. Aku mencari suara itu. Ternyata si abang penjual nasi uduk. Ia menyeberang jalan berdiri di atas pembatas jalan raya yang ditanami pohon palem sambil berkacak pinggang. "Kamu jualan apa? Dengar gak sih kamu?" Matanya melotot. Rambutnya yang gondrong melambai-lambai tertiup angin yang terhempas akibat kendaraan yang sedang lalu lalang di jalan raya tepat di depan warungku. "Kamu ndak tahu apa? Aku juga jualan nasi. Ngapain kamu ikut-ikutan?" Sambungnya lagi. Aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Pelangganku sudah lama mengantri. Kasihan kalau tidak segera dilayani. Bang Udin, ya, yang aku ketahui namanya. Setelah beberapa hari menyewa kontrakan ini, tiba-tiba menghampiri dan menggebrak meja. Refleks aku menoleh hingga harus menghentikan aktivitasku menggoreng nasi. Bang Udin langsung jadi pusat perhatian para pelanggan yang menunggu. Semua yang tertata rapi di meja ia obrak-abrik. Sendok, garpu, sedotan, tisu, serbet, bahkan kerupuk porak-poranda jatuh berhamburan di lantai. Semua pembeli melihat ke arahnya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan tatapan kesal. Sejenak aku hentikan aktivitasku, bergegas mendekati Bang Udin. "Kenapa bang? Apakah ada yang salah denganku?" tanyaku ramah. "Gara-gara kamu, pembeliku jadi berkurang. Semua pada lari ke sini," jawabnya penuh emosi. "Pembeli yang datang ke sini sendiri kok abah yang sewot," ujarku pelan. Bang Udin meludah hampir mengenai kakiku. Aku hanya mengulum senyum. "Udah ya bang, kasihan pelangganku dari tadi nungguin," ucapku. Akhirnya aku putuskan untuk segera menyelesaikan pesanan pelangganku. Abang penjual nasi uduk itu mendesah kesal, lalu melenggang pergi begitu saja, seraya melempar sendok ke meja. Aku diam saja. "Yang sopan apa bang?" seru ibu-ibu salah satu pelanggan setiaku. "Apa ini bang?" seru istriku yang baru saja datang. "Kok berantakan banget?" tanya Ani, wanita yang sudah kunikahi selama 5 tahun. Tangannya meraih semua barang-barang yang berhamburan di lantai, lalu diletakkan kembali ke meja. "Penjual nasi uduk di depan itu, Dek, tadi ngamuk di sini." Aku sembari membungkus lalu memasukkan 5 bungkus nasi goreng ke dalam kantong kresek dan mengangsurkan kepada pembeli. "Berapa bang?" "Total 60.000 pak." "Ini ya bang," ucap pembeli seraya menyerahkan uang kepadaku. Abang gondrong yang tadi kasar sekali. Sepertinya dia iri pada keramaian warung abang. Seletuk pembeli kemudian menaiki motornya. "Makasih pak," ucapku ramah sambil melengkungkan bibir. Singkat cerita, tepat pukul 22, daganganku sudah habis. Ketika hendak mengunci warung, tiba-tiba saja ada sebuah bungkusan di dekatku. Sepertinya ada yang sengaja melempar ke arahku. Aku segera menoleh ke belakang. Sekilas terlihat seseorang berlalu dari pembatas jalan. Aku amati, ternyata si abang penjual nasi uduk. Entah kenapa, aku mengambilnya lalu membawa masuk ke dalam rumah. "Itu apa bang?"
Tanya istriku yang sedang menggendong putri kecil kami. Gak tahu ini dek, ini abang baru mau membukanya. Tadi Bang Udin yang melempar. Kuletakkan bungkusan itu di kasur. Ketika kami membukanya, ternyata bungkusan ini isinya tanah sama bunga dek. Ucapku sembari merapikannya kembali. Saking isinya kepenuhan jadi berantakan ketika dibuka. Buru-buru aku membungkusnya kembali. Kenapa juga tadi aku membukanya di kasur? Gumamku sambil menepuk jidat. Ani yang sedari tadi duduk di sebelahku menjadi penasaran sampai memajukan sedikit kepalanya ke arah bungkusan. Adel yang dalam gendongannya sambil sesekali tepuk-tepuknya pelan karena belum begitu pulas tidurnya. Astagfirullah Bang Andi, itu maksudnya apa coba? Seru Ani. Matanya membulat sempurna, tangannya sambil mengelus dada. Gak tahu dek. Aku mengerutkan dahi menatap penuh tanya seraya memasukkan ke dalam kantong kresek. Sepertinya ini batinku. Besok aja dek, akan abang buang ke sungai depan warung, seruku. Aku tidak mengerti apa maksud Bang Udin melempar bungkusan ini. Iya bang, jangan sampai lupa ya bang, sautnya sembari menidurkan Adel di kasur. Sebelum membuangnya, aku meletakkan bungkusan itu di sudut kamar kami. Alhamdulillah dek, jualan abang hari ini laris habis, ucapku sambil menghitung uang yang ada di dalam dompet usangku. Alhamdulillah bang. Iya bang, Kak Mira mau pinjam uang 1 juta. Tadi sore Kak Mira telepon adek bang, ujarnya. Oh ya udah, pinjemin aja dek. Ini abang ada uangnya. Adik tenang aja ya. Aku mengambil 10 lembar uang ratusan dari dompet dan memberikan kepada Ani. Abang masih ada uang lagi nggak buat belanja bahan-bahan jualan besok? Tanya Ani. Ia menatapku dengan serius. Masih dek, jawabku singkat. Tapi Kak Mira dulu pernah meminjam uang ke kita sudah 3 kali bang. Kalau di total semuanya ada 3 juta. Itu aja belum dikembalikan loh bang, imbuhnya. Ani nampak ragu sambil memilin-milin uang yang barusan aku berikan. Udah kasih aja dek, mumpung uang pegangan abang masih ada. Iya bang. Lalu Ani menyimpan uangnya di bawah kasur. Kami pun bersiap-siap untuk merebahkan raga yang telah lelah. Badanku capek sekali. Besok pagi-pagi aku harus sudah bangun untuk belanja bahan-bahan jualan. Ani sudah terlelap di samping Adel. Aku pun hendak menyusul. Aku membaringkan tubuhku di samping Ani. Setelah menatap Ani yang berada di sampingku dan juga Adel, mata ini juga meminta menyusul untuk segera dipejamkan. Baru beberapa menit aku tertidur. Tiba-tiba anak sematawayang kami terbangun dengan suara tangisan yang sangat kencang. Istriku langsung menggendong Adel dengan memakai kain jarit lalu mengasihinya. Akan tetapi Adel menolak dan tangisannya semakin kencang. Badannya kejang-kejang seperti orang sedang kesurupan. Kami sudah berusaha menenangkan dengan mengajaknya berbicara serta memberikan mainan. Namun segala usaha kami tetap saja tidak bisa membuat Adel, anak sematawayang kami, diam. Bagaimana ini bang? Adel nangis terus dari tadi, sudah lebih dari 1 jam bang. Ani terus mencoba memberi ASI kepada Adel. Bang, badan Adel semakin panas nih, keluh Ani. Aku memegang kening Adel. Iya dek, panas banget. Aku mengacak kasur rambutku. Abang juga bingung harus bagaimana dek, ucapku. Jangan-jangan. Sampai pukul 00, Adel tak henti-hentinya menangis. Tengah malam suara tangisan Adel begitu jelas terdengar. Sudah pasti para tetangga merasa terganggu dengan tangisan anak kami. Jadi tidak enak membuat istirahat mereka terganggu. Kita bawa ke rumah sakit aja dek, ajakku. Iya bang, jawab Ani menurut. Aku dan Ani mulai bersiap-siap. Adek udah siap bang, ayo bang berangkat, ajaknya. Ani membawa tas yang berisi perlengkapan Adel. Ketika hendak melangkah, terdengar ada yang mengetuk pintu. Aku segera membukanya. Bang Denny, kenapa? Belum sempat aku melanjutkan pertanyaan, Bang Denny langsung nyelonong masuk. Mbak, maaf, aku lancang langsung nyelonong masuk gitu aja, ucap Bang Denny kepada Ani. Iya Bang Denny, gak apa-apa. Maaf ya bang, jadi gak bisa tidur, ujar Ani yang terlihat sangat letih. Wajahnya nampak khawatir. Kebetulan aku tadi habis nonton bola, jadi masih kedengeran jelas suara tangisan Adel.
Lalu aku segera kesini, imbuhnya. "Sini mbak, itu anaknya kesurupan mbak, sini saya gendong." Laki-laki berbadan tambun ini mendekati Adele lalu menggendongnya. Dari tadi aku mendengar suara anak kecil menangis, namun tidak begitu aku hiraukan. Tapi sudah tengah malam belum berhenti juga nangisnya, terang Bang Denny. "Tadi Adelnya ngapain mbak? Kok bisa kesurupan gini?" tanya Bang Denny langsung menyimpulkan sambil memperhatikan wajah Adele. "Aku menemukan bungkusan ini tadi bang, di depan warung," sautku seraya menunjukkan bungkusan yang sudah aku ambil terlebih dahulu di sudut kamar. "Astagfirullah, ini kan tanah kuburan sama bunga melati bang. Buruan buang sekarang, jangan disimpan. Salah abang Andi sih, kenapa diambil? Udah gitu diletakkan di kamar lagi," terang Bang Denny. Bang Denny berkata, "Tolong siapkan segelas air dong bang," pinta Bang Denny. Adele masih menangis. Anehnya, ia menangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Tatapannya fokus pada satu tempat. Iya bang," jawabku singkat. Lekas aku ke dapur, mengambil gelas di rak piring, lalu menuangkan air dari teko. Nafasku ngos-ngosan karena sangat panik. "Ini bang," ucapku seraya menyodorkan segelas air putih kepada Bang Denny. Sambil memegang gelas air, Bang Denny menggendong Adele yang masih menangis kejang-kejang dan mulut Bang Denny mulai komat kamit. Entah apa yang dibacanya, aku pun tak mengetahuinya. Buliran-buliran kristal meluncur dari netranya sambil menyeka air matanya dengan kain jarik yang masih disampirkan di bahunya. Setelah selesai membaca, Bang Denny meludah ke dalam gelas dan meminumkan ke Adele. Bukan meludah cuh yang kental ya, tapi tipis-tipis meludahnya. Dan laki-laki kekar itu menuangkan air di tangannya, kemudian membasuh wajah Adele dengan air itu juga. Beberapa menit kemudian putri kami berhenti juga menangisnya. Ani meraih Adele dari gendongannya Bang Denny. "Ani ke kamar dulu ya Bang Denny, temenin Adele, kasihan udah berjam-jam lamanya belum nyusu," ujar istriku, lantas berlalu menuju kamar. "Bang Denny, mari duduk dulu," ajakku seraya mengarahkan ke ruang tamu. Bang Denny menghenyakan bokongnya di kursi panjang, lalu menyenderkan bahunya. "Besok-besok, kalau ada bungkusan seperti itu lagi, langsung buang aja ya bang. Ada yang gak suka sama Bang Andi. Pokoknya harus terus berhati-hati. Kita lihat apakah nanti malam Adele nangis lagi apa enggak. Nanti kalau ada apa-apa, panggil aku aja bang," ucap Bang Denny. "Iya bang," jawabku lesu. "Ya udah, aku pulang dulu bang, assalamualaikum." Bang Denny berpamitan. Aku segera membukakan pintu depan. "Waalaikumsalam bang, terima kasih banyak ya bang," sahutku seraya menjabat tangannya. Aku melangkah menuju kamar yang agak sedikit terbuka. Nampak Ani serta Adele sudah tidur terlelap. Aku rasa Adele sudah tidak kesurupan lagi. Aku mendekati dan memandangi mereka. Tega sekali orang yang sudah menjahili kami. Apakah aku harus tetap melanjutkan jualan nasi goreng? Apakah harus berhenti demi keselamatan keluargaku? Batinku sambil menatap langit-langit rumah. Takutnya besok atau lusa atau entah kapan lagi orang itu pasti akan jahil lagi. Sebaiknya aku tidur juga lah, gumamku seraya merebahkan raga di samping Ani. Seperti biasa, pagi ini usai subuh aku belanja kebutuhan jualan mengendarai motor tuaku. Sesampainya di rumah, aku terkejut melihat sebuah mobil Avanza yang tiba-tiba hampir menyerempetku, lalu berhenti tepat di bawah pohon asem. Kulajukan motor sampai di depan pintu rumah. Oh ya, warung dan rumah kontrakanku bersebelahan. Ketika aku hendak membuka pintu, "Andi, tolong dong bantu kakak, gendongin Rara." Ternyata Kak Mira yang datang. Aku sampai pangling karena 1 bulan yang lalu kesini Kak Mira belum memiliki mobil. Aku segera menghampirinya, membukakan pintu tengah mobil dan menggendong Rara yang sedang tidur. "Ani mana?" "Aku kesini mau ngambil uang yang katanya sudah ada, makanya aku kesini," ucapnya sambil sibuk dengan ponselnya. Dandanannya memang wah. "Ada di dalam kak, aku juga baru aja pulang dari pasar," jawabku. "Panggil saja nih kesini, aku males masuk, begah di dalam," ditanya. "Iya kak, aku panggil dulu." Aku melangkah masuk ke rumah. "Assalamualaikum Dek Ani, abang udah pulang," ucapku seraya membuka pintu kamar.
Ani sedang melipat pakaian. Seketika Ani menoleh. Waalaikumsalam bang. Rara, pagi-pagi udah sampai sini aja. Sini bang, adik gendong. Itu di luar ada Kak Mira dek, mau ngambil uang, ucapku seraya memindahkan Rara ke pangkuan Ani. Tiba-tiba ada yang berteriak, Ani, keluar buruan sini, kakak udah mau pergi lagi nih. Suara Kak Mira keras sekali. Adel yang tadinya masih tertidur langsung bangun dan menangis. Sini dek, Raraku yang gendong, adik susuan Adel aja, ujarku. Lalu Rara sudah berada dalam gendonganku. Ani, kenapa lama banget? Tuh kan, kakak jadi masuk. Padahal kalau ndak karena kakak butuh uang juga ndak bakalan masuk. Omelnya sambil melipat bajunya takut kena lantai. Itu Adel kenapa? Kok matanya sembab? Tanya Kak Mira. Anu kak, Adel semalam abis kesurupan, sahut Ani. Apa? Udah ku bilang jualan itu ndak enak. Ikut usaha kakak aja napa? Ada yang jahil kan? Kata Kak Mira. Padahal bung, suara Kak Mira terputus. Entah apa yang akan diucapkan selanjutnya. Tiba-tiba tangannya menutupi mulut dan matanya melebar. Bung, apa kak? Tanya Ani penasaran. Kak Mira seperti salah tingkah, lalu bergegas keluar mengajak kami duduk di depan rumah kontrakan kami. Dek, tadi denger ndak Kak Mira ngomong apa? Tanyaku serius. Ani mengambil kain jarik di dalam lipatan keranjang lalu menggendong Adel. Enggak bang, tadi adik fokus nyusuin, jadi enggak begitu denger, jawabnya. Ani mengambil uang yang semalam diletakkan di bawah kasur, memasukkannya ke dompet lalu ia masukkan ke dalam saku bajunya. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Mosok sih dek, coba inget-inget lagi, pintaku sambil terus menatapnya. Enggak bang, emang Kak Mira ngomong apa bang? Ani malah balik tanya. Kini ia sudah berdiri di balik pintu. Anu, enggak apa-apa dek. Ih, abang gitu ah, ucap Ani agak sedikit manyun. Ya udah, adik ke depan dulu ya bang. Ani melangkah keluar, lalu aku mengekorinya. Sesampainya di tengah-tengah pintu depan, aku melihat Kak Mira sudah duduk di kursi panjang di bawah pohon asem. Mobilnya terparkir memakai seperempat badan jalan raya ini. Sisanya berada di halaman rumah. Dari iklan TV yang pernah kulihat itu sepertinya mobil Avanza keluaran terbaru. Rara dari tadi masih dalam gendonganku, sedangkan mamahnya, Rara, asyik bermain ria dengan ponselnya. Ani berjalan mendekati Kak Mira, lalu duduk di sebelahnya dan mencoba mengajak untuk mengobrol. Namun karena terlalu fokus atau entah disengaja pura-pura tidak mendengar, Ani dikacangin. Kak Mira baru mulai menyadari keberadaan Ani ketika Adel menangis. Anakmu cengeng banget sih, celah Kak Mira spontan. Tatapannya sinis, menaikkan salah satu sudut ujung bibirnya. Ani hanya menganggap angin lalu ocehan Kak Mira sambil berusaha mendiamkan tangisan Adel. Aku sengaja berdiri di sisi pintu agar bisa mendengar percakapan kedua kakak beradik itu, sambil sesekali mengintip mereka. Beruntung gadis berusia 3 tahun ini anteng dalam dekapanku. Kak, Ani boleh nanya enggak? Tanya Ani agak ragu. Adel sepertinya sudah tertidur lagi. Apa? Jawab Kak Mira ketus tanpa menoleh sedikit pun ke Ani. Ia hanya fokus pada layar ponsel. Kakak bisa beli mobil dapat uang dari mana? Itu harganya mahal loh kak. Ani menginterogasi kakaknya, matanya sambil melihat ke arah mobil Kak Mira. Jelas dari usahaku lah. Kamu pikir aku mencuri mobil ini, ha? Jawab Kak Mira dengan ketus. Dagunya naik 1 senti dan tersenyum sinis. Ketika Ani dan Kak Mira asyik berbincang, aku melihat sebuah mobil melaju pelan dan memarkirkan mobilnya berada di depannya mobil Kak Mira. Mira, tepati janjimu. Mana uang cicilannya sudah kamu janjikan pada hari ini, ha? Seru seorang laki-laki berjaket hitam bercelana jeans serta berkacamata hitam. Kemudian ia menghampiri Kak Mira. Aku yang penasaran dengan laki-laki itu kemudian datang menghampiri mereka. Kalau hari ini tetap tidak ada juga, mobil ini aku bawa sebagai jaminan, gertaknya. Lagi-lagi Adel kembali terbangun, namun kali ini ia tidak menangis. Mata Kak Mira membelalak. Ponsel yang di dalam genggamannya pun hampir terjatuh. Kak Mira, laki-laki ini siapa kak? Tanya Ani bingung. Namun pertanyaan Ani tidak digubris olehnya. Kak Mira beranjak dari kursi serta menarik lengan Ani dan berjalan menjauh dari orang yang mendatanginya. Sedangkan aku hanya melongo dengan apa yang sedang terjadi di hadapanku. Ani,
Uang yang aku butuhkan kemarin sudah ada kan? Sini berikan padaku sekarang juga, bisik Kak Mira. Suara mereka terdengar jelas namun agak pelan. Terlebih pagi ini jam-jam berangkat kerja tepat pukul 7. Jalan depan rumah kontrakan bising dan ramai oleh aktivitas pengendara motor dan mobil yang hendak bekerja, serta transportasi lainnya yang berlalu lalang mengangkut penumpang. Udah Kak, jawab Ani pelan. Lalu tangannya merogoh saku baju, mengambil uang di dalam dompet dan menyerahkan kepada Kak Mira. Ini uang 1 juta Kak, ucap Ani sambil mengulurkan uang yang habis aku berikan kemarin. Matanya memperlihatkan 1000 pertanyaan kepada sang kakak. Tangan Kak Mira langsung menyambar kasar uang tersebut dari tangan Ani. Kemudian dia berjalan mendekatiku dan laki-laki itu lalu menyerahkan uang hasil pinjamannya kepada sosok sangar itu. Ani pun kini sudah berada di sebelahku. Nah gitu dong, jangan lupa bulan depan lagi ya. Jadi aku ndak susah-susah mencarimu sampai ke sini, ujarnya kemudian berlalu menuju mobil Pajero-nya dan melesat pergi meninggalkan tanya bagiku dan Ani. Kini kami butuh penjelasan dari Kak Mira. Semoga saja Kak Mira mau bercerita. Tiba-tiba saja seseorang yang akan kami mintai kejelasan perihal laki-laki tadi mengambil paksa Rara dari gendonganku. Akhirnya dia sadar juga keberadaan anaknya. Aku merasa lega karena bisa melakukan rutinitasku untuk mempersiapkan dagangan. Woi, kamu masih berniat jualan lagi ya? Terdengar suara teriakan seorang dari seberang jalan sambil memegang gobang. Bersambung. Saya pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.